Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5227-5229. Ini bukan solusi, Matthew terengah-engah dan berkata, ada terlalu banyak pasukan di Gunung Jiupan. Jika kita terus seperti ini, cepat atau lambat kita akan kelelahan. Dev juga memikirkan langkah-langkah balasan. Ia tahu bahwa ia harus mencari tempat untuk sementara waktu, menghindari sorotan, jika tidak, ia tidak akan dapat melanjutkan penyelidikan kebenaran di balik pembantaian keluarga Hu. Pada saat ini, sebuah lembah besar muncul di hadapannya. Pintu masuk lembah itu diselimuti awan dan kabut, dan beberapa reruntuhan arsitektur kuno terlihat samar-samar. Apakah itu lembah Luoxian? Mata Matthew berkilat terkejut, konon, itu adalah medan perang para biksu kuno, penuh dengan larangan dan jebakan, dan pasukan utama Gunung Jiupan tidak berani menginjakkan kaki di sana. Mata Dev berbinar, disinilah tepatnya yang kita butuhkan. Keduanya saling memandang dan bergegas masuk ke lembah Luoxian tanpa ragu. Para pengejar di belakang mereka berhenti ketika melihat mereka memasuki lembah Luoxian, dan tak seorang pun berani mengejar mereka. Setelah memasuki lembah Luoxian, udara di sekitar mereka tiba-tiba terasa berat. Reruntuhan arsitektur kuno tampak menjulang dalam kabut, dan senjata serta tulang berkarat berserakan di tanah, memancarkan suasana suram dan aneh. Tempat ini sungguh tidak sederhana. Dev dengan hati-hati mengamati lingkungan sekitarnya, kita harus berhati-hati dan jangan pernah menyentuh batasan di sini. Matthew mengangguk dan menggenggam pedang panjang itu erat-erat. Ia bisa merasakan ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di lembah ini, seolah-olah akan bangkit kapan saja. Mereka berdua bergerak maju dengan susah payah di lembah Luoxian, menghindari jebakan dan batasan yang jelas itu. Dalam perjalanan, mereka menemukan beberapa kerangka biksu kuno. Dilihat dari bentuk kerangka itu, pasti telah terjadi pertempuran yang mengerikan di sini. Dev, apa yang kau lihat? Matthew tiba-tiba menunjuk ke sebuah lempengan batu pecah di depan dan berkata. Dev berjalan mendekat dan melihat beberapa kata samar terukir di prasasti batu. Setelah mengidentifikasi dengan cermat untuk waktu yang lama, ia hampir tidak dapat mengenali beberapa kata, jalan menuju surga kelima. Terbuka. Jalan menuju surga kelima. Hati Dev bergejolak. Mungkinkah ada jalan menuju surga kelima yang tersembunyi di lembah Luoxian ini? Pada saat ini, fluktuasi energi yang dahsyat datang dari kejauhan, dan jelas bahwa seseorang telah menerobos masuk ke lembah Luoxian. Wajah Dev berubah, dan ia menarik Matthew untuk bersembunyi di balik batu besar. Mereka melihat sekelompok kultivator datang dengan hati-hati, dipimpin oleh penyihir Yu dan peri ular merah. Di belakang mereka terdapat puluhan kultivator alam manusia abadi, dan jelas bahwa kedua kekuatan itu telah bergabung. Beraninya mereka masuk? Tanya Matthew dengan suara rendah karena terkejut. Dev mengerutkan kening, sepertinya mereka telah mengerahkan seluruh upaya untuk membunuh kita. Dia memperhatikan penyihir Yu dan peri ular merah sedang memegang liontin giok di tangan mereka, dan liontin giok itu memancarkan cahaya redup, yang tampaknya mampu melawan batasan di lembah Luoxian. Saudari Yu, apakah Anda yakin mereka telah memasuki lembah Luoxian? Peri ular merah bertanya dengan agak gelisah, jelas sangat takut dengan lingkungan di sini. Penyihir Yu mencibir, jimat pelacakku tidak mungkin salah. Selama kita membunuh si bajingan kecil Dev itu, dan sisa-sisa keluarga Hu, kita bisa mendapatkan hadiah dari penguasa dari surga kelima. Apa risikonya? Sedikit keserakahan terpancar di mata peri ular merah, semoga apa yang Anda katakan itu benar. Pasukan dari dua kekuatan besar terus masuk jauh ke dalam lembah Luoxian dan segera menghilang di balik awan. Dev dan Matthew berjalan keluar dari balik batu, keduanya menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka. Sepertinya kita dalam masalah besar. Dev berkata dengan suara berat, mereka benar-benar tahu tentang surga kelima, dan tampaknya mereka telah menerima dukungan dari seorang tokoh penting di surga kelima. Wajah Matthew juga menjadi sangat muram, jadi, kehancuran keluarga Huku kemungkinan besar terkait dengan kekuatan di surga kelima. Dev mengangguk, kemungkinannya semakin besar. Kita harus menemukan kebenarannya sesegera mungkin, jika tidak, bukan hanya kita, tetapi seluruh surga keempat akan berada dalam krisis. Keduanya tidak berani menunda dan terus berjalan menuju kedalaman lembah Luoxian. Mereka tahu bahwa jalan di depan akan lebih sulit, tetapi demi keluhan keluarga Hu dan demi kebenaran yang ditutupi, mereka harus terus maju. Di kedalaman lembah Luoxian, kabut semakin tebal, dan bahkan kesadaran spiritual pun sangat terbatas. Dev dan Matthew bergerak maju dengan hati-hati, selalu waspada terhadap pergerakan di sekitar mereka.
Tiba-tiba, terdengar langkah kaki dari kabut di depan. Dev segera memberi isyarat kepada Matthew untuk berhenti, dan keduanya menyembunyikan aura dan bersembunyi di balik pohon kuno. Mereka melihat sekelompok biksu datang, dipimpin oleh seorang pria kekar, memancarkan aura tingkat keempat alam manusia abadi. Para biksu yang mengikutinya memancarkan aura yang kuat, jelas mereka adalah orang-orang dari suatu kekuatan besar. Bos, kita sudah lama mencari, tetapi belum melihat satu orang pun. Mungkinkah informasinya salah? Tanya seorang kultivator jangkung dan kurus. Pria kuat itu mendengus dingin, mustahil. Istana Iblis Hitam dan Sekte Ular Merah telah memastikan bahwa Dev berada di lembah Luoxian. Selama kita bisa menangkapnya, kita akan dibantu oleh penguasa dari surga kelima, dan seluruh gunung Jiupan akan menjadi milik kita. Para kultivator lainnya langsung menunjukkan kegembiraan dan mencari lebih giat. Dev dan Matthew bersembunyi di balik pohon kuno, tak berani bernapas. Mereka tidak menyangka ada begitu banyak kekuatan yang mengejar mereka, dan tujuan kekuatan-kekuatan ini tampaknya bukan hanya hadiah, tetapi juga bantuan dari surga kelima. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Matthew gugup dengan suara rendah. Dev mengerutkan kening, ia tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil untuk melawan begitu banyak orang kuat sekaligus. Pada saat ini, orang kuat itu sepertinya menyadari sesuatu dan berjalan menuju ke arah persembunyian mereka, siapa di sana? Keluar. Dev dan Matthew merasa gugup, menyadari bahwa mereka telah terekspos. Mata Dev tajam, dan ia hendak bertarung sampai mati, ketika tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Terlihat sebuah gunung besar di kejauhan runtuh, dan aura mengerikan menyembur keluar dari tanah. Seluruh lembah Luoxian berguncang, larangan kuno diaktifkan, dan sinar cahaya yang menyilaukan melesat ke langit. Tidak bagus. Kita telah memicu larangan inti lembah Luoxian. Wajah orang kuat itu berubah drastis, cepat pergi. Kelompok biksu itu berbalik dan berlari dengan panik, tetapi beberapa orang tertelan oleh retakan ruang yang tiba-tiba. Bawahan penyihir Yu dan peri ular merah juga terdampak, dan banyak orang yang tewas. Dev dan Matthew juga tercengang oleh perubahan mendadak ini. Mereka tidak menyangka larangan lembah Luoxian begitu mengerikan. Cepat! Dev bereaksi dan menarik Matthew untuk berlari jauh ke dalam lembah Luoxian. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Keduanya berjuang maju dalam kekacauan, dan retakan ruang terus muncul di sekitar mereka, dan reruntuhan arsitektur kuno runtuh satu demi satu. Mereka hampir terjepit di retakan beberapa kali, tetapi untungnya Dev bereaksi cepat dan berhasil melarikan diri. Setelah berlari untuk jangka waktu yang tidak diketahui, getaran di sekitar mereka akhirnya mereda. Dev dan Matthew jatuh ke tanah, terengah-engah. Kita selamat, kata Matthew tak percaya. Dev mengangguk, melihat sekeliling, dan mendapati bahwa mereka telah tiba di tempat yang aneh. Tidak ada awan atau reruntuhan arsitektur kuno di sini, hanya sebuah altar besar, dan altar itu diukir dengan rune misterius. Tempat apa ini? Matthew menatap altar dengan rasa ingin tahu. Dev berjalan ke altar dan mengamati rune-rune dengan saksama. Tiba-tiba, matanya tertarik pada sebuah prasasti batu di tengah altar. Apa yang terukir di prasasti itu sebenarnya adalah metode menuju surga kelima. Jadi begitu. Dev tiba-tiba menyadari, memang ada jalan menuju surga kelima di lembah Luoxian, tetapi cara untuk membukanya adalah dengan mengaktifkan penghalang inti di sini. Pantas saja pasukan itu berani memasuki lembah Luoxian. Target mereka sama sekali bukan kita, melainkan jalan menuju surga kelima. Matthew juga mengerti, dan wajahnya menjadi sangat muram, jadi, kita memang dijadikan umpan sejak awal. Dev mengangguk, kemungkinan besar. Penyihir Yu dan peri ular merah pasti sudah tahu cara membuka jalan itu sejak lama. Mereka sengaja mengeluarkan perintah berburu untuk menarik pasukan besar ke lembah Luoxian dan menggunakan darah kita untuk mengaktifkan penghalang inti. Saat ini, rune di sekitar altar tiba-tiba menyala, dan celah ruang besar perlahan terbuka di atas altar, memancarkan aura unik dari surga kelima. Jalannya terbuka, kata Matthew penuh semangat. Dev mengerutkan kening, ia merasakan beberapa hembusan aura kuat mendekat dengan cepat. Jelas, penyihir Yu dan peri ular merah juga tiba. Ayo pergi. Dev segera mengambil keputusan dan menarik Matthew ke celah ruang. Ia tahu bahwa hanya dengan pergi ke surga kelima mereka dapat menyingkirkan para pengejar ini dan mengetahui kebenaran tentang kehancuran keluarga Hu. Saat mereka memasuki celah ruang, penyihir Yu dan peri ular merah tiba. Melihat lorong telah terbuka, keduanya menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka dan melompat masuk tanpa ragu. Celah ruang perlahan menutup, dan lembah Luoxian kembali damai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya tulang-tulang yang berserakan dan reruntuhan yang hancur yang menceritakan apa yang telah terjadi di sini.
Di surga kelima, di atas gunung bernama Bukit Angin Hitam, ruang terpelintir, dan sosok Dev dan Matthew jatuh berantakan. Uhuk, uhuk. Keduanya jatuh tersungkur ke tanah dan tak kuasa menahan batuk. Energi spiritual dunia di surga kelima beberapa kali lebih kaya daripada surga keempat, sehingga sulit bagi mereka untuk beradaptasi untuk sementara waktu. Apakah ini surga kelima? Matthew melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Pegunungan Bukit Angin Hitam lebih megah daripada surga keempat. Langit berwarna ungu muda, dan udaranya dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya. Dev mengangguk, merasakan kekuatan spiritual dalam tubuhnya pulih dengan cepat berkat nutrisi dari energi spiritual surga kelima. Ya, ini surga kelima. Tapi kita harus pergi dari sini sesegera mungkin. Siapa yang tahu apakah penyihir dan yang lainnya akan menyusul. Begitu keduanya berdiri, mereka tiba-tiba merasakan aura yang kuat mengunci mereka. Wajah Dev berubah, dan ia hendak melarikan diri bersama Matthew, tetapi terhalang oleh cahaya keemasan. Seorang biksu parubaya yang tinggi muncul di depan mereka. Pria ini tingginya 2 meter, dengan punggung dan pinggang yang kekar, bekas luka di wajahnya, dan memancarkan aura mengerikan dari alam manusia abadi tingkat kelima. Apakah kamu dari surga keempat? Biksu parubaya itu bertanya dengan dingin, dengan sorot mata yang suram. Hati Dev mencelos. Ia tak menyangka akan bertemu pria kuat tepat setelah tiba di surga kelima. Dia menggenggam pedang penebas naga di tangannya dan menatap lawan bicaranya dengan waspada, siapa kamu? Kenapa kamu menghalangi jalanku? Kultivator parubaya itu mencibir, tak seorang pun di Bukit Angin Hitam ini berani berbicara seperti itu kepadaku. Aku adalah penguasa Bukit Angin Hitam, Taois beruang hitam. Kalian berdua tampak sangat asing. Kurasa kalian adalah anak-anak beruang yang baru saja datang dari surga keempat. Kebetulan aku kekurangan 2 pelayan baru-baru ini, jadi aku memilih kalian. Dan kau adalah seorang kultivator di alam dispersi negeri peri. Kau bisa mencapai surga kelima. Kau pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Jadilah pelayanku, dan tak seorang pun berani menindasmu. Kata Taois beruang hitam dengan nada sombong. Matthew berteriak dengan marah, kamu bermimpi. Kami bukan kesemek lunak yang bisa dimanipulasi orang lain. Bersambung.